Video ini merupakan bagian dari kuliah anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular. Pada video ini, saya Dian akan membahas mengenai jantung. Video ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Sistem kardiovaskular terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem ini berfungsi untuk membawa dan mengedarkan berbagai materi dari luar tubuh, ataupun mengedarkan materi dari sel ke sel, serta membawa materi yang akan dikeluarkan dari tubuh. Jantung berperan sebagai pompa dalam sistem kardiovaskular. Dengan berkontraksi dan berelaksasi secara ritmik, jantung menciptakan gradien tekanan yang mampu mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Pada video ini, kita akan mempelajari mengenai anatomi jantung, dengan tujuan agar kita dapat memahami fungsi dan cara kerjanya. Jantung terletak di rongga toraks, tepatnya di bagian posterior dari tulang sternum. Bagian basis jantung atau bagian yang berhubungan dengan pembuluh darah besar seperti aorta, arteri pulmonalis, dan vena cava superior, bagian ini disebut sebagai bagian basis jantung. Bagian basis jantung ini terletak setinggi iga ketiga. Sementara bagian penting lainnya adalah bagian apeks jantung. Apeks jantung merupakan bagian paling inferior atau paling rendah di jantung, letaknya setinggi sela iga kelima, sekitar 7,5 cm dari tulang tengah sternum atau garis tengah sternum, dan jaraknya dari basis jantung sekitar 12,5 cm pada orang dewasa. Jantung terletak di bagian anterior mediastinum. Mediastinum adalah area di antara rongga pleura kiri dan kanan. Ini adalah mediastinum. Selain jantung, di rongga mediastinum terdapat pula pembuluh darah besar seperti aorta, vena cava, trakea, esofagus, dan juga timus. Di dalam mediastinum, jantung berada dalam suatu kantung yang disebut sebagai pericardial sac atau kantung perikardial. Fungsinya untuk stabilisasi posisi jantung di dalam mediastinum. Kantung perikardial ini tersusun atas serabut kolagen. Bagian dalam dari kantung perikardial dilapisi oleh lapisan yang disebut sebagai perikardium. Perikardium ini terdiri atas dua lapis. Lapisan yang langsung menempel pada bagian luar ini disebut sebagai perikardium parietal. Sementara yang menempel pada dinding jantung disebut sebagai perikardium visceral atau epikardium. Di antara perikardium visceral dan perikardium parietal terdapat rongga yang berisi cairan yang disebut sebagai cairan perikardial. Fungsinya adalah sebagai pelumas untuk mengurangi friksi antar permukaan pada saat jantung berdetak. Jika terjadi infeksi pada rongga ini, maka cairan yang normalnya berkisar antara 15-50 cc bisa meningkat jumlahnya. Infeksi atau inflamasi pada rongga perikardial ini disebut sebagai perikarditis. Jika karena infeksi atau adanya trauma yang menembus jantung sehingga menyebabkan perdarahan di dalam rongga ini, maka cairan atau darah akan menumpuk dan menyebabkan terhambatnya gerakan jantung pada saat berkontraksi dan berelaksasi. Kondisi itu disebut sebagai tamponade jantung. Dinding jantung terdiri atas 3 lapisan. Lapisan yang paling dalam kita sebut sebagai endokardium. Endokardium ini merupakan lapisan yang langsung menempel atau bersentuhan dengan darah. Endokardium terdiri atas endotelium, yaitu lapisan yang terdiri atas selapis sel epitel pipih, yang biasanya memang melapisi dinding dalam pembuluh darah atau jantung, dan juga jaringan penyambung areolar. Lapisan yang kedua, yang paling tebal ini adalah miokardium. Miokardium terdiri atas
otot jantung, dan juga jaringan penyambung. Lapisan terluar adalah epikardium atau perikardium viscerale. Epikardium ini tersusun atas mesotelium dan jaringan penyambung areolar. Mesotelium juga adalah lapisan epitel pipih selapis yang biasanya melapisi dinding dalam dari rongga tubuh seperti rongga pleura, rongga peritoneum, dan pada jantung rongga perikardium. Pada slide ini kita dapat melihat tampilan bagian anterior atau bagian depan jantung dan bagian posterior atau bagian belakang jantung. Di bagian anterior kita dapat melihat sebagian besar dari atrium kanan dan ventrikel kanan, sebagian kecil dari atrium kiri dan ventrikel kiri, serta beberapa pembuluh darah besar. Yang pertama adalah vena cava superior. Vena cava superior ini membawa darah dari tubuh bagian atas kembali ke jantung, memasuki atrium kanan. Yang kedua adalah pembuluh aorta. Karena bentuknya melengkung, maka ini disebut sebagai arcus aorta. Arcus aorta ini membawa darah dari jantung sisi kiri, yaitu ventrikel kiri jantung, menuju ke seluruh tubuh. Arcus aorta ini akan memberikan 3 cabang, yaitu truncus brachiocephalica, arteri carotis communis, dan arteri subclavia. Di sini juga tampak arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis ini akan bercabang menjadi arteri pulmonalis kiri yang akan menuju paru-paru kiri, dan arteri pulmonalis kanan yang akan menuju paru-paru kanan. Penanda lainnya yang juga terlihat dalam gambar ini adalah adanya sulcus koroner yang menandai pemisahan antara atrium kanan dengan ventrikel kanan. Di sini juga tampak sulcus interventricular anterior yang menandai batas antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Pada kedua sulcus ini juga lewat pembuluh-pembuluh koroner, yaitu pembuluh darah yang mensuplai jantung, terutama otot jantung. Di bagian posterior, kita bisa melihat atrium kiri dan ventrikel kiri, dan sebagian kecil dari ventrikel kanan dan atrium kanan. Ada beberapa pembuluh darah yang tampak juga di sini. Yang pertama adalah vena cava superior, yang juga kita bisa lihat dari bagian anterior tadi, dan vena cava inferior. Vena cava inferior ini membawa darah dari tubuh bagian bawah kembali ke jantung, memasuki atrium kanan. Dari atrium kiri, kita bisa melihat ada beberapa pembuluh juga yang memasuki atrium kiri, yaitu vena-vena pulmonalis. Di sini ada 2 vena pulmonalis kiri dan 2 vena pulmonalis kanan. Di bagian posterior kita juga bisa melihat ada 2 cabang dari arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis kiri dan arteri pulmonalis kanan. Juga tampak di sini adanya arcus aorta yang membalik dari bagian anterior menuju ke bagian posterior. Di sini kita juga bisa melihat sulcus koroner dan sulcus interventricular posterior. Jika jantung dipotong pada potongan koronal dan bagian anteriornya dilepaskan, maka kita dapat melihat susunan ruang-ruang jantung seperti pada gambar berikut ini. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Atrium kanan menerima darah dari seluruh tubuh yang dibawa oleh vena cava superior dari tubuh bagian atas,
dan vena cava inferior dari tubuh bagian bawah. Darah di atrium kanan kemudian akan disalurkan ke ventrikel kanan melalui katup atrioventrikular kanan atau disebut juga katup trikuspid. Fungsi katup ini adalah untuk mencegah aliran balik darah dari ventrikel ke atrium pada saat ventrikel berkontraksi. Ketika ventrikel kanan berkontraksi, darah akan dipompakan menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Antara ventrikel kanan dengan arteri pulmonalis terdapat katup yang dikenal sebagai katup semilunar pulmonalis. Setelah dipompakan ke paru-paru, darah akan dibawa kembali ke jantung melalui vena-vena pulmonalis. Darah kemudian memasuki atrium kiri, yang kemudian akan disalurkan ke ventrikel kiri melalui katup atrioventrikular kiri atau katup bikuspid. Dari ventrikel kiri, darah kemudian akan dipompakan menuju ke aorta, yang akan membawa darah ke seluruh tubuh. Sama halnya seperti di ventrikel kanan, antara ventrikel kiri dan aorta juga dibatasi oleh katup semilunaris aorta. Sama seperti katup atrioventrikular, katup semilunar aorta dan pulmonal juga berfungsi untuk mencegah terjadinya aliran balik darah. Pada gambar ini kita juga dapat melihat bahwa daun-daun katup atrioventrikular terhubung dengan dinding ventrikel oleh struktur yang dikenal sebagai chorda tendinae. Chorda tendinae ini akan menghubungkan daun katup dengan otot khusus yang disebut sebagai musculus papillaris. Pada saat dinding ventrikel berkontraksi, maka musculus papillaris ini juga akan berkontraksi, menarik chorda tendinae, sehingga katup atrioventrikular akan tertutup. Dengan menutupnya katup ini, maka aliran balik darah dari ventrikel menuju atrium pada saat ventrikel berkontraksi dapat dicegah. Di sini kita juga dapat melihat bahwa dinding ventrikel kiri jauh lebih tebal dibandingkan dengan dinding ventrikel kanan. Sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. Mengapa dinding ventrikel kanan lebih tipis dibandingkan dengan dinding ventrikel kiri? Tuliskan jawabanmu pada forum diskusi. Ini adalah akhir dari video bagian pertama. Pada video ini kita sudah membahas lokasi jantung dalam rongga toraks dan mediastinum, lapisan dinding jantung dan kantung perikardial, ruang-ruang jantung dan pembuluh darah besar yang keluar dari dan masuk ke jantung, serta katup-katup jantung.